Dimeriahkan oleh para jebolan terbaik dari seluruh benua, tentu menjadikan kompetisi Piala Dunia selalu tersaji dengan intens. Ketatnya tiap laga yang harus dilalui, membuat para pentolan terbaik tersebut mengerahkan segala cara hingga akhirnya melahirkan berbagai momen yang sukses mewarnai kompetisi tersengit jagat sepak bola ini. Dan untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa momen paling mengejutkan yang meledak pada perhelatan Piala Dunia Qatar sejauh ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak. Check it out. Messi, it's Darwin Núñez. Here's Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Bendera Palestina dalam perayaan bersejarah Maroko melangkah ke babak 8 besar untuk pertama kalinya. Maroko yang berstatus sebagai negara muslim mendedikasikan capaian luar biasa ini sebagai tonggak kemajuan dunia Islam. Bentuk nyata dari klaim tersebut pun tergambar kala bendera Palestina berkibar di tengah punggawa Maroko yang sedang hanyut dalam perayaan langkah fantastis mereka di gelaran Piala Dunia edisi Qatar ini. Aksi simpatik Maroko dibalas dukungan rakyat Palestina. Seperti yang diketahui bersama, panggung Piala Dunia adalah kesempatan bagi para kontestan untuk fokus promosikan negara mereka ke kancah internasional. Namun hal ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan Maroko. Sebab anti-selfish selalu membarengi kiprah sang singa atlas dengan selalu menyertakan Palestina pada tiap langkah mujur mereka. Melihat hal ini, para pecinta sepak bola di Palestina pun menimbal balik dukungan tersebut dengan begitu antusias mensupport penuh sepak terjang Maroko. Mengucapkan Al-Fatihah sebelum adu penalti dilakukan. Pesta Piala Dunia memang menjadi ajang bagi berbagai budaya untuk berkumpul dan mewarnai jalannya perhelatan. Namun pada babak 16 besar yang dilakoni oleh Maroko, sang singa atlas terapkan cara unik saat meyakinkan diri mereka sendiri untuk memenangi pertandingan kontra Spanyol. Ya, jelang melanjutkan laga ke babak adu penalti, punggawa Maroko dengan lantang membaca surah Al-Fatihah yang ternyata sukses mengobarkan semangat mereka hingga mampu mengakhiri babak krusial tersebut dengan sangat meyakinkan. Oyuncular kenetlendi. Her iki oyuncuları da son konuşmaları yaptılar. Ronaldo bermain di bangku cadangan di Piala Dunia. Untuk pertama kali dalam kiprahnya di Piala Dunia, Cristiano Ronaldo memulai sebuah laga dari bangku cadangan. Di babak 16 besar menghadapi Swiss, CR7 baru diturunkan pada menit ke-73, menggantikan João Felix. Untungnya, berkat hasil percobaan yang berakhir dengan kemenangan besar bagi Portugal ini, anak asuh Fernando Santos tetap dipandang sebagai tim menakutkan karena memiliki alternatif lain, meskipun tanpa sosok Ronaldo yang menjadi starter. Dua kapten gagal dalam tembakan penalti. Menjadi pentolan grup E yang melaju ke babak 16 besar, naasnya Jepang dan Spanyol harus gugur di tahap awal fase gugur tersebut setelah sama-sama takluk lewat babak adu penalti. Menariknya lagi, dua kapten dari masing-masing kesebelasan juga mengukir kronologi yang sama saat gagal mengeksekusi penalti, di mana tembakan Sergio Busquets dan Maya Yoshida yang mengarah sudut kiri gawang digagalkan oleh kiper lawan. Reaksi stadion melihat dribbling Messi. Menjalani turnamen sebesar Piala Dunia di usianya yang sudah menginjak 35 tahun, Lionel Messi yang masih menjadi tumpuan bagi rekan-rekannya membuat seisi stadion Ali bin Ahmed bergemuruh, melakoni laga ke-1000 pada karir profesionalnya. Messi yang masih tampil memukau dengan mencetak 1 gol, menampilkan satu pertunjukan saat hampir mencetak gol setelah melewati jajaran pemain Australia dengan mudah. Hal itu pun sontak membuat para supporter mengeluh-ngeluhkan namanya. Karma Jerman aksi tutup mulut di laga pembuka.
Dalam waktu yang relatif singkat, Der Panzer lakukan 2 aksi menutup di perhelatan Piala Dunia Qatar ini. Diawali dengan aksi menutup mulut di awal turnamen, tak lama setelah itu, mereka pun terpaksa menutup perjalanan mereka setelah gagal lolos dari babak penyisihan grup karena membagi fokus mereka di ketatnya kompetisi sebesar Piala Dunia ini. Tiga wakil Asia lolos dari fase penyisihan grup. Pertama kalinya dalam sejarah perhelatan Piala Dunia, perwakilan Asia mampu bicara lebih banyak setelah mampu menembus babak 16 besar. Jepang, Korea Selatan, hingga Australia sukses memupus asa para jagoan turnamen ini berkat drama penuh perjuangan. Namun sayang, ketiga wakil kebanggaan Asia ini serentak harus mengakhiri cerita mereka karena takluk di babak 16 besar. Edinson Cavani hancurkan VAR. Berbagai kontroversi yang tercipta karena berbagai keputusan sistem VAR yang masih dipertanyakan, seperti salah satu gol Argentina ke gawang Arab Saudi yang kemudian dianulir, serta gol Jepang kontra Spanyol yang disahkan, membuat Cavani tidak kuasa menahan amarah karena gagal membawa negaranya lolos ke fase penyisihan grup. Ikutan geram dan menghancurkan monitor sistem tersebut karena merasa telah dirugikan. Nah Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana? Ada lagi nggak cerita yang menurut kamu lebih menarik tersaji pada Piala Dunia Qatar ini? Kalau ada, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.